Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nayyirat. Dalam episode ini kita akan berbicara menyangkut Qul a'udzu birabbin nas atau surah An-Nas. Surah An-Nas sebenarnya rangkaian dari surah sebelumnya Qul a'udzu birabbil falaq. Itu sebabnya ulama berkata Qul a'udzu birabbil falaq itu wahyu yang ke-20, sedangkan ini surah yang ke-21, wahyu yang ke-21 yang diterima oleh Nabi. Dia juga mengajarkan perlindungan. Tetapi di sini dimohonkan perlindungan dari hal tertentu. Mari kita lihat ayat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul serupa dengan qul pada qul a'udzu birabbil falaq. Sadarkanlah diri Anda waktu membacanya bahwa yang memerintahkan saya membaca untuk meminta perlindungan ini adalah Allah. Seakan-akan dia berjanji bahwa mintalah saya beri. A'udzu, minta perlindungan. Itu juga kita sudah jelaskan pada qul a'udzu birabbil falaq, menuju ke sesuatu untuk menghindar dari sesuatu yang lain. Di sini Qul a'udzu birabbin nas. Rabb, pemelihara manusia, pembimbing manusia. Baru dilanjutkan malikin nas, raja, penguasa manusia. Baru dilanjutkan lagi ilahin nas, Tuhannya manusia. Ini kenapa ini berturut-turut ini? Ya toh? Kalau qul a'udzu birabbil falaq cuma satu. Qul a'udzu birabbil falaq. Hanya menyebut Allah dalam satu sifat, Rabbil falaq. Kalau di sini tiga. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Oke. Kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada ulama berkata An-Nas pada yang pertama ini anak-anak. An-Nas pada yang kedua adalah orang dewasa. An-Nas pada yang ketiga adalah orang tua. Anak-anak itu paling membutuhkan pemeliharaan dan bimbingan. Kalau sudah dewasa, biasa dia sudah bandel dan durhaka. Jadi dia harus dihadapi oleh penguasa dan raja. Kalau sudah tua, dia sudah mulai taat, sadar. Dia sudah mulai beribadah, lebih mengenal Tuhan. Nah, jadi Allah seakan-akan juga menyatakan berlindunglah kepada Tuhan, Tuhannya manusia, sejak dia kecil, dewasa, sampai dia besar. Nah, tapi pendapat ini tidak dianut oleh banyak orang. Karena dalam Al-Quran, kalau ada kata yang terulang dan kata itu menggunakan alif lam, An-Nas, maka itu berarti yang pertama sama dengan yang kedua, sama dengan yang ketiga. Jadi berarti An-Nas yang pertama, Rabbin Nas, sama juga dengan An-Nas yang kedua, malikin nas, sama juga dengan An-Nas yang ketiga, ilahin nas. Nah, ada pendapat lain. Pendapat yang kedua itu berkata begini. Pemelihara itu belum tentu pemilik dan penguasa. Di rumah ada pembantu ditugaskan memelihara katakanlah sesuatu. Apa dia pemiliknya?
Bukan. Kalau begitu, tidak semua pemelihara adalah pemilik. Saya pemilik pulpen ini. Apakah semua pemilik itu Tuhan? Tidak semua pemilik Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan diri. Kamu itu meminta perlindungan. Pada siapa? Pada Tuhan yang Dia yang memelihara, Dia yang memiliki, sekaligus Dia adalah Tuhan. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang tidak memelihara, yang mengganggu kamu, Tuhan bisa turun tangan. Ada yang pemilik yang mengganggu kamu, Tuhan bisa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Masih ada pendapat ketiga, saya akan jelaskan nanti kemudian. Rabbin nas, kita sudah jelaskan beberapa kali tentang makna Rabb. Malikin nas. Di suratul Fatihah kita bisa baca Maliki Yaumiddin, kita bisa baca juga Maliki Yaumiddin. Gitu. Malik itu pemilik. Saya pemilik pulpen ini. Malik itu raja. Biasanya raja itu membawahi manusia, ya kan? Tidak semua pemilik itu raja, tapi semua raja pemilik. Oke, bagus. Karena raja adalah penguasa dan pemilik manusia, dan surah ini berbicara tentang manusia, maka surah ini tidak boleh dibaca Malikin Nas. Dia harus dibaca Malikin Nas. Ya kan? Karena dia bicara soal manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ilah itu Tuhan. Tuhan itu adalah yang dipatuhi oleh manusia. Tuhan itu adalah yang menguasai alam raya ini. Itu yang kita namakan Tuhan, Allah. Ilahin nas. Anas itu apa? Anas manusia, ya. Anas manusia. Di sini kita bertemu dengan memohon kepada Allah, menyebut 3 sifatnya. Yang dimohonkan itu apa? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang dimohonkan di sini 1 atau 3? Mari kita bandingkan dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Di Qul a'udzu birabbil falaq, nama Tuhan disebut sekali. Yang dimohonkan ada 3. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, 1, min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ketiga-tiga ini ada di luar manusia. Tukang sihir di luar manusia, yang hasud di luar manusia, ya kan? Ada di luar manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas, itu ada di dalam manusia atau tidak? Yang membisikkan ke hati itu ada di dalam manusia. Yang mana lebih sulit menghadapi musuh dari luar atau musuh dari dalam? Dari dalam. Karena musuh dari dalam lebih sulit, maka kita menyebut nama Allah 3 kali di sini. Karena musuh dari luar lebih gampang, maka cukup sekali kita memohon perlindungan Allah. Itu sebabnya Malikin Nas, Ilahin Nas, dan seterusnya. Baik, kita akan diskusikan apa yang kita bicarakan, kemudian nanti kita lanjut. Silahkan yang mau bertanya.